Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, yang mengambil mata kuliah manajemen proyek. Alhamdulillah, wassyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pada pagi hari ini, teman-teman semua yang mengambil mata kuliah manajemen proyek mengikuti model pembelajaran blended, begitu ya. Karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan, sehingga teman-teman semua bisa melihat video pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan fokus belajar tentang manajemen ruang lingkup proyek di bidang IT. Kita coba review dulu di pertemuan sebelumnya. Sebetulnya saya sudah menanyakan ke teman-teman, begitu ya. Di sini sudah ada, gitu ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa nama yang mengirimkan di Jamboard pada saat itu. Di sini ada Raihan, Cahtra, Rizky, Prian Pratama, begitu ya. Ruang lingkup itu apa? Untuk menciptakan produk atau hasil proyek termasuk proses, begitu ya. Di sini kalau dari Muhammad Faris, ruang lingkup dalam sebuah proyek adalah ruang lingkup kerja dari sebuah proyek agar tujuan dan hasil sebuah proyek dapat dicapai dengan maksimal. Kalau dari Mas Torek, semua yang meliputi tata cara ketika proyek tersebut dijalankan, bisa meliputi waktu pengerjaan, tujuan proyek, orang yang terlibat, dan lain-lain. Mas Rian, ruang lingkup proyek adalah semua hal yang meliputi tata cara untuk menentukan waktu proyek dimulai, seperti tujuan, kompleksitas, keunikan, dan lain-lain. Kalau Mas Muhammad, sebuah lingkup yang mengacu pada semua pekerjaan yang dilakukan dalam menghasilkan produk, termasuk proses yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Boleh. Terus Mas Nur Muhammad, ruang lingkup dalam proyek adalah sebuah batasan atau lingkup dalam pekerjaan untuk membatasi apa saja yang perlu dikerjakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Mas Muhammad Sutrisno, ruang lingkup proyek adalah apa yang harus dikerjakan dalam proyek tersebut dan apa yang tidak perlu dikerjakan dalam proyek tersebut. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Ini adalah pertanyaan pemanasan, begitu ya, yang saya berikan ke kawan-kawan di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Coba sekarang kita masuk ke manajemen ruang lingkup proyek ya. Oke, kita masuk ke materi teman-teman. Sebentar. Saya buka dulu materinya ya. Oke, masuk ke materi. Baik, manajemen ruang lingkup proyek bidang IT ya teman-teman ya. Untuk perkuliahan hari ini tanggal berapa nih? 22 September 2021. Oke. Sebelumnya ingin saya sampaikan lagi teman-teman semua bahwa tujuan perkuliahan kita adalah mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan proposal penawaran manajemen proyek bidang TIK. Jadi itu menjadi harapan dari saya dan menjadi target semua sebetulnya ke mahasiswa bahwa di akhir perkuliahan ini seharusnya mahasiswa mampu melakukan itu. Makanya silahkan selain materi dari saya boleh mahasiswa bisa eksplorasi dari mana saja materi. Gitu ya. Untuk hari ini mahasiswa targetnya kita adalah mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup manajemen proyek terintegrasi dalam bidang TIK, gitu ya. Nah, materi yang akan saling mendukung nanti adalah dari jenis proyek TIK karena itu akan ada hubungannya dengan ruang lingkup, termasuk tantangan proyek TIK ini mahasiswa juga perlu paham karena itu akan ada saling keterkaitan, gitu ya.
Saya memunculkan di sini surah Asy-Syaff ayat 4, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Gitu ya. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang kokoh. Makanya teman-teman semua, kita di dunia teknik informatika peluangnya besar gitu ya untuk nanti bisa terlibat dalam berbagai proyek begitu ya di bidang TIK tentunya. Dan kita sebagai seorang muslim perlu meyakini bahwa kita memang perlu mengatur semuanya sehingga kita akan masuk ke dalam barisan yang teratur bahasanya begitu ya menurut surah Asy-Syaff ayat keempat. Oke. Kita masuk ke materi ini teman-teman. Sedikit mengulang ya. Manajemen proyek. Proyek adalah sederetan pekerjaan yang berhubungan yang biasanya diarahkan menuju suatu hasil yang besar dan membutuhkan sejumlah periode tertentu yang signifikan untuk pelaksanaannya. Kalau proyek itu ada waktu tertentu, misalkan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, boleh saja. Karena kalau sampai bertahun-tahun dalam tanda kutip misalkan, yaitu bukan proyek namanya, tapi menjadi sebuah lembaga atau organisasi. Paham ya? Jadi kalau lembaga atau organisasi misalkan himpunan mahasiswa teknik informatika, itu bukan proyek, tapi itu menjadi sebuah lembaga atau organisasi, gitu ya. Tapi kalau proyek misalnya, bikin website untuk teknik informatika, gitu ya, itu berarti bikin websitenya proyek, tapi membuat kontennya itu berkelanjutan, gitu ya. Nah, itu bukan termasuk dalam proyek. Oke. Di dalam manajemen proyek ada apa saja, mulai dari perencanaan, pengarahan, pengendalian sumber daya, begitu ya, baik manusia, peralatan, material, uang dan sebagainya yang nanti kita akan bahas lebih detail di manajemen sumber daya proyek untuk memenuhi batasan teknis, biaya, waktu dari proyek, begitu ya, teman-teman ya. Oke. Jenis-jenis proyek ada apa saja di bidang IT? Kalau saya boleh memunculkan ini sebetulnya tidak mesti seperti ini begitu. Jadi teman-teman bisa eksplorasi juga, tapi ini sebagai contoh saja. Jenis-jenis proyek IT bisa di bidang hardware misalkan gitu ya. Ada pembangunan infrastruktur atau jaringan. Ada apa namanya ya? Instalasi data center atau server, ada manajemen data center, ada database administrator, bisa-bisa saja sebetulnya memunculkan nanti proyek-proyek seperti ini. Atau di bidang software, ada pengembangan aplikasi web, ada pengembangan aplikasi mobile. Boleh-boleh saja, begitu ya. Ada potensi ke sana. Ketika bicara pengembangan software, nanti akan bertemu dengan yang namanya System Development Life Cycle, teman-teman. Gitu ya. Atau di sana berikutnya adalah proyek untuk pembuatan website. Ini seharusnya yang paling ringan nih teman-teman di teknik informatika seharusnya apa namanya ya paham gitu ya dengan potensi ini. Oke, terus digital agency karena teman-teman dari teknik informatika kalau mau mempelajari sana tidak menutup kemungkinan mendapatkan proyek-proyek di sini gitu ya. Social media marketing, SEO, search engine optimization, copywriting dan sebagainya. Pak, kami kan dari informatika. Saya memunculkan ini maksudnya sekarang sudah semakin banyak sebetulnya potensi-potensi di dunia digital. Digital agency itu maksudnya begini teman-teman. Teman-teman ini paham bagaimana apa namanya ya melakukan optimasi terhadap website. Kalau bisa kolaborasi nanti dengan kawan-kawan yang bisa menulis, sehingga bisa membuat copywriting, bahkan mungkin saja teman-teman punya kemampuan untuk desain, begitu. Itu bisa jadi digital agency. Saya kasih gambaran ya, digital agency itu kadang ada yang based on apa namanya ya, based on update content. Ada beberapa yang bulanan, gitu. Jadi
dibayar bulanan, tugasnya adalah 1 minggu upload Instagram. Gitu ya. Bagaimana membangun engagement dengan pelanggan. Nah itu digital agency, gitu ya. Terus manajemen di bidang IT, misalkan penyusunan master plan TIK, roadmap TIK, tata kelola, begitu. Makanya nanti teman-teman akan mengenal juga apa namanya itu TOGAF, begitu ya, apa itu yang namanya COVID, atau di CISA, begitu, di bidang audit dan keamanan IT. Apalagi sekarang bicara IT, begitu ya, hampir semua perusahaan tidak bisa tidak harus menerapkan IT, sehingga audit dan keamanan IT itu menjadi sesuatu yang biasa, gitu ya, muncul ke depannya untuk proyek-proyek di bidang itu. Itu ya teman-teman ya. Nah, yang jadi catatan dari saya juga, teman-teman semua, proyek IT ini tidak hanya menjadi milik dari teknik informatika. Ya, itu perlu saya tekankan. Termasuk sampai ke level software pun. Pengembangan aplikasi web atau pengembangan aplikasi mobile. Ketika kuliah di teknik informatika memang punya potensi besar untuk ke sana. Ketika teman-teman bisa memanfaatkan waktunya untuk belajar, bisa memanfaatkan komunitas yang ada di sini untuk saling sharing, sehingga nanti punya kompetensi untuk mengerjakan proyek-proyek ini. Tapi di tempat lain, jangan salah, ada beberapa yang mengerjakan proyek software, tapi dia sebetulnya lulusan ekonomi. Atau ada juga yang lulusan bukan dari engineering, begitu ya. Bahkan ada juga yang dari lulusan Fakultas Agama Islam, gitu. Karena apa? Bicara IT itu bukan sesuatu yang apa namanya sekarang ya, bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh di teknik informatika, enggak. Ilmu ini adalah ilmu umum yang semua orang sebetulnya bisa mempelajari itu asal senang, kan begitu loh. Oke ya, mudah-mudahan dari teman-teman yang ikut perkuliahan ini jadi semakin terbuka dan semangat untuk mulai terlibat ke dalam proyek-proyek itu. Tidak perlu nunggu lulus ya teman-teman ya. Karena kalau sekarang teman-teman sudah bisa belajar, bisa membuat aplikasi mobile, sudah bisa terlibat di dalam proyek-proyek pengembangan aplikasi mobile kan. Website apalagi itu kan paling simpel sebetulnya. Apalagi sekarang sudah bisa menggunakan CMS. Silahkan cari aja informasi ini ya. Begitu ya teman-teman. Oke. Sekarang masuk ke ruang lingkup proyek. Ruang lingkup atau scope meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk sebuah proyek. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya taruh di atas saja saya gitu ya. Yang kedua, ruang lingkup. Ini saya kasih pemahaman saja ya, tidak perlu dihafalkan, yang penting teman-teman nanti memahami. Daftar kegiatan atau tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan proyek dari awal sampai akhir. Ini saya tekankan. Dari awal sampai akhir. Karena apa? Di dalam pelaksanaan sebuah proyek, itu tidak semata-mata bicara produk. Tapi administratifnya itu menjadi sesuatu juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Gitu ya. Nanti di perkuliahan selanjutnya Allah akan dapat itu, akan belajar itu. Oke. Terus manajemen ruang lingkup proyek berarti meliputi proses untuk mendefinisikan, mengorganisasi dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk di dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Pak, kalau tidak termasuk di dalam proyek gimana? Ini teman-teman yang bisa dilakukan. Namanya kontrol terhadap ruang lingkup sebuah proyek. Nanti teman-teman bisa meminta pekerjaan tambah kurang bahasanya di dalam proyek. Maksudnya begini, misalkan, oke deh, kita ada proyek A begitu ya, mengembangkan sistem informasi apa ya?
akademik, misalkan begitu ya, di sekolah. Baik. Oke. Ternyata di situ, wah ini sekalian aja Pak, di dalam akademik itu nanti, misalkan belum dibahas di dalam ruang lingkup ya, sekalian aja ditambahin presensi Pak, nanti dikasih sidik jari. Sehingga nanti di dalam akademik itu bisa kerekap gitu ya, presensinya. Dan itu otomatis dan orang tua nanti bisa melihat. Kalau itu tidak ada di dalam ruang lingkup kesepakatan pertama ketika proyek itu dimulai, maka oke, boleh Bapak, ini mau dikerjakan periode pengerjaan proyek ini atau nanti setelah ini selesai. Kita bisa bicara seperti itu. Kalau dikerjakan di periode ini, kira-kira nilainya gimana Pak? Karena ruang lingkup yang kemarin kan hanya sebatas ini. Presensinya bukan pakai fingerprint, tapi presensinya itu langsung dicentang sama guru pada saat di dalam kelas. Misalkan begitu. Kenapa? Karena itu kan di luar ruang lingkup yang di awal sudah disepakati. Itu menambah pekerjaan, teman-teman. Sehingga kita punya hak sebetulnya untuk memasukkan tambahan pekerjaan itu dengan nilai tertentu. Negosiasi lagi. Gitu ya. Demikian pula sebaliknya. Kalau dari pemberi proyek nanti tahu, oh ini nggak jadi, begitu dikerjakan bisa dikurangi nilainya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Langkah untuk menentukan ruang lingkup proyek, gitu ya. Pertama, pelajari kerangka acuan kerja atau term of reference, gitu ya. Jadi teman-teman, saya turunkan lagi ya, saya ya. Oke, teman-teman, biasanya ruang lingkup proyek itu ada di dalam dokumen kerangka acuan kerja. Ya. Siapa yang menyusun kerangka acuan kerja itu? Yang menyusun kerangka acuan kerja adalah user atau pemilik proyek. Project owner gitu ya. Yang terjadi terkadang teman-teman semua, di dalam proyek TIK, user kurang paham bagaimana menyusun TOR, bagaimana menyusun kerangka acuan kerja. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu dalam tanda kutip membuatkan kerangka acuan kerja. Poin dasarnya sebetulnya bukan hanya sekedar kerangka acuan kerjanya, tapi kita melihat ke ruang lingkupnya, gitu ya. Nanti di akhir saya akan tunjukkan format, mudah-mudahan tidak lupa ya, format kerangka acuan kerja, begitu ya, sama di dalam kerangka acuan kerja itu ada ruang lingkup. Oke, terus perlu identifikasi project owner dan user. Kenapa? Karena begini teman-teman, ini muncul sebetulnya di dalam tantangan project IT. Kadang project IT itu begini, orang itu nganggapnya kita bisa semuanya. Padahal ketika project, saya kasih contoh saja lah, misalkan di sistem, misalkan begitu. Kita kan pada dasarnya mensistemkan bisnis proses yang sudah berjalan sekarang seperti apa, kan gitu. Nah, terkadang orang-orang itu, Pak, tolong dibuatin sistem keuangan, oke, gitu ya. Tapi ketika Pak bisnis prosesnya keuangan di sini gimana? Maksudnya apa, Pak? Maksudnya itu di sini ini bagaimana prosedur untuk pencairan uang, bagaimana prosedur untuk pembayaran, bagaimana create tagihan, bagaimana konfirmasi setelah membuat setelah melakukan pembayaran, bagaimana ketika tim di perusahaan ini atau di lembaga ini mengajukan keuangan, terus nanti direalisasi bagaimana proses untuk pelaporannya. Itu yang tahu siapa? Yang tahu itu user. Cuman yang jadi masalah, walaupun user yang tahu, yang menentukan project itu adalah project owner. Maka dari itu, kedua-duanya itu harus diidentifikasi untuk konfirmasi ruang lingkup.
Lebih detail, lebih bagus. Bahasanya sekarang sebetulnya di sistem analis ya, mungkin ya di ini ya, lebih ke sana atau bisnis analis sekarang. Gitu ya. Terus yang perlu dilakukan adalah konfirmasikan tujuan dari proyek. Termasuk di dalamnya perlu konfirmasi, Pak, ini sumber datanya dari mana? Siapa yang melakukan input? Gitu ya. Bentuk datanya apa? Gitu kan? Itu konfirmasikan dulu. Gitu ya. Terus informasi outputnya kayak gimana? Ya, maksudnya begini, jangan sampai ketika nanti kita dapat proyek mengembangkan sebuah sistem, sudah paham ruang lingkupnya, misalkan mulai dari desain sampai ke apa namanya, sampai ke instalasi, siap implementasi, sampai ke pelatihan usernya, begitu ya. Kalau tidak konfirmasi ke informasi outputnya, nanti dashboard yang kita bikin bisa jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh project owner. Atau bisa jadi juga kita kesalahan di desain database-nya ketika informasi output-nya itu tidak diperjelas di awal. Misalkan begini, saya pernah ngerjain desain project begitu ya, ngerjain projectnya begitu ya di lembaga pemerintah karena ini proyek nasional gitu ya. Pada saat itu saya nanya, Pak, nanti di lembaga ini, saya sebutkan ya teman-teman ya, di lembaga ini kira-kira butuh profil peserta sampai ke informasi kecamatan enggak? Atau bahkan sampai ke desa enggak? Dia nanya, kenapa Pak Musko menanyakan itu? Ini berhubungan dengan desain, Pak. Informasi output itu jenengan butuhkan tidak? Oh enggak, Pak. Kita hanya sampai di kabupaten kota. Oke. Berarti saya akan desain database-nya itu field untuk provinsi sama field untuk kabupaten kota. Tapi jangan pernah nanti menanyakan, Pak, saya pengen di kabupaten ini, di tiap kecamatan, pesertanya seperti apa mappingnya. Kita tidak akan bisa, Pak. Ya sudah, Pak, nggak apa-apa, sampai kabupaten saja. Oke, jadi konfirmasi, teman-teman. Kalau kita mau detail sih sebetulnya bisa aja, berarti tidak perlu ada informasi kecamatan sama desa ya Pak ya, di nanti database-nya. Nggak perlu Pak. Oke. Saya sudah kebayang sebetulnya, kalau nanti itu fitur itu dibutuhkan sama kabupaten, kabupaten tidak bisa tahu dari kecamatan mana saja. Begitu ya teman-teman ya. Tapi kita kan harus mengikuti apa yang disampaikan oleh user. Ketika user atau project owner mengatakan seperti itu, catat dan konfirmasi tanda tangan supaya nanti tidak dituntut kita ini. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah jangka waktu dalam pengerjaan project itu. Terus standar pelaporan apa saja? Ini memang terkadang pengalaman saya beberapa project owner itu tidak tahu. Tapi mending kita konfirmasi, Pak, nanti kita akan melaporkan ini ya, desain database, desain apa namanya, use case diagram, begitu ya, terus buku panduan, misalkan ya, atau video panduannya. Kalau orang yang tahu nanti akan minta juga, gitu ya, oh, anu Pak, UAT Pak, gitu, user acceptance test. Jadi tesnya itu bukan cuma black box, tapi langsung testing dengan user. Nah, kadang ada beberapa yang testing dari kita developer saja sudah bisa. Tapi ada beberapa yang UAT. Jadi nanti laporannya itu harus ada UAT Pak, ditandanya sama user. Jadi nanti prosesnya itu kita tidak bisa mengatakan project ini selesai sebelum user, makanya di awal saya minta identifikasi project owner dan user ya. Sebelum user menandatangani bahwa sistem ini sudah benar-benar jalan. Berarti di sana bukan hanya testing di level kita, tapi user sampai mencoba. Bukan mencoba ya, apa namanya? Melakukan testing.
Misalkan login, register, setelah register ada verifikasi email, setelah verifikasi email ada register, ada update profil, ada simpan. Kalau usernya tahu, Pak, saya mau delete user ini bisa nggak? Benar nggak ke delete? Kayak gitu-gitu. Ya, kalau sebagai admin bisa nggak saya akses sampai segini? Sampai kayak gitu, teman-teman. Oke, gitu ya. Terus standar pelaporan tadi udah, risiko proyek, identifikasi, konfirmasi, begitu. Pak, kalau nanti desain database-nya sampai ke kabupaten saja, kita tidak bisa loh nanti menyediakan data sampai ke kecamatan. Itu, gitu ya. Atau Pak, kita koordinasinya online saja, begitu ya, karena kalau harus dituntut secara offline nanti harganya membengkak. Itu kan risiko-risiko untuk pembiayaan, bisa-bisa aja, gitu ya. Dan berkelanjutan melakukan komunikasi progres dari proyek, kan gitu kan. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau sudah seperti ini, teman-teman? Kita sebagai pelaksana proyek perlu membuat tanggapan KAK namanya ya, tanggapan kerangka acuan kerja. Nah, itu masuk ke dalam dokumen proyek. Ya, teman-teman, begitu ya. Pak, apakah semua perlu membuat itu? Tidak semua. Kadang bisa aja gini ya, tolong dibuatin dong website, begitu ya, atau sistem pendaftaran mahasiswa baru, begitu ya. Oke Pak, udah tak buatin begini, alurnya begini-begini, begitu ya. Oke, jadi sudah buku panduannya mana? Kadang kayak gitu aja. Tapi kalau proyeknya itu di LPSE atau tender gitu ya, ini harus lengkap nih sampai ke membuat tanggapan KAK segala. Nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah ada teman-teman ya. Oke, project management life cycle gitu ya. Ini saya sesuaikan dengan pengetahuan saya sendiri, teman-teman, begitu ya. Ini pertama adalah inisiasi, begitu ya. Terus yang kedua tadi udah saya ini kan ada kerangka acuan kerja dan unwasing. Unwasing ini sebetulnya proses untuk konfirmasi dari ruang lingkup, gitu ya. Sama penjelasan dari project owner dan project user. Biasanya proses unwasing ini dilakukan ketika itu melibatkan beberapa penyedia proyek. Sehingga dengan penjelasan yang ada di dalam unwasing itu apa namanya ya? Yang dipahami oleh semua penyedia proyek itu sama. Maksudnya begini ya. Oke, kalau di dalam sistem misalkan ini sampai instalasi di server kita ya, nanti sistemnya harus ditaruh di servernya kita. Misalkan ya, servernya pakai apa Pak? Gitu. Servernya pakai Laravel atau PHP 7 misalkan begitu ya. Nah itu kan jadi standar. Sehingga nanti semua penyedia proyek itu akan mengerjakan dengan standar itu. Atau ekstrimnya yang ini ya, biar secara apa namanya terbuka kelihatan begitu ya. Pak, kita mau bikin proyek untuk membuat jendela yang nanti tebal kacanya itu 5 mili. Gitu ya. Akhirnya apa? Semua penyedia proyek yang akan mengajukan itu pakai standar spek itu, gitu loh, spesifikasi itu. Sehingga nanti bisa dilihat harganya. Kalau tidak dilakukan unwasing, yang satu misalkan pakai ketebalan kaca 2 mili, yang satu pakai kecepatan 5 mili, yang satu pakai kecepatan 10 mili. Ini kan jadi kacau. Sebagai pemilik proyek nanti bingung. Ini kok harganya mahal? Ini kok lebih mahal kamu ini untuk pembelian bahan baku kacanya? Pak, ini kita 10 mili. Oh gitu ya, beda-beda kan repot nanti teman-teman. Jadi makanya di situ ada unwasing, ada konfirmasi sebetulnya ke apa namanya ruang lingkup. Di dalam proyek TIK pun juga begitu ya teman-teman ya. Ketika nanti tender, misalkan tender gitu ya, itu juga ada proses unwasing.
Setelah unwitching itu apa? Ada negosiasi. Biasanya di dalam negosiasi itu paling utama lagi memastikan konfirmasi ruang lingkup dan biaya. Begitu ya. Nanti muncul surat perintah kerja. Ya. Inisiasi untuk memperjelas ruang lingkupnya. Masuk ke dalam KAK. Di dalam KAK ada proses unwitching dijelaskan ke semua calon penyedia proyek. Ada proses negosiasi, konfirmasi ruang lingkup dan biaya, kan gitu kan? Termasuk waktu sebetulnya di situ ya. Kurang ini berarti. Karena waktu kadang udah disepakati. Muncullah SPK, surat perintah kerja. Terus penyedia proyek itu melaksanakan proyeknya, ada laporan progres. Di tengah-tengah dimungkinkan ada perubahan ruang lingkup, baik bertambah maupun berkurang, gitu ya. Ada pelaporan, terus di sana ada transfer knowledge, ada pelatihan penggunaan, ada pelatihan ke user, ada pelatihan ke admin, misalkan begitu ya. Baru kita melakukan penagihan. Tolong diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi project management life cycle itu seperti itu. Di pertemuan berikutnya, insya Allah ini akan ada contoh-contoh lebih konkret begitu. Dan semua proses ini ada tender, ada non tender ya teman-teman ya. Ada yang ditenderkan, ada yang enggak. Oke. Nah, dokumen di dalam proyek ada yang namanya dokumen administrasi dan dokumen teknis. Ya, dokumen administrasi itu apa? Biasanya ada dua dokumen ini. Dokumen administrasi itu adalah dokumen yang berhubungan dengan legalitas perusahaan. Mulai dari apa namanya ya, akte notarisnya, sertifikat badan usahanya, terus NPWP-nya, begitu ya, struktur organisasinya, pengalaman proyek-proyek sebelumnya itu dimunculkan ke semua. Lebih ke profil perusahaannya lah pokoknya. Ya. Oke. Terus dokumen teknis itu apa? Dokumen teknis itu adalah dokumen proyek yang berhubungan dengan bagaimana Anda akan menyelesaikan proyek tersebut. Misalkan, untuk proyek ini saya mengerjakannya dengan struktur organisasi seperti ini, tupoksinya seperti ini, time schedule-nya seperti ini, begitu ya. Di bulan pertama kita akan ada analisa kebutuhan. Di minggu kedua kita akan ada presentasi, harus ditandatangani. Setelah itu ada proses coding misalkan begitu ya. Terus nanti ada testing. Testing akan ada testing internal developer sama testing misalkan kalau ini project system ya. Testing dengan user misalkan begitu ya. Itu ada di dokumen teknis semua. Ya. Tenaga ahlinya siapa yang akan mengerjakan gitu ya. Pak, tadi kan ada tuh programmer yang bukan lulusan dari teknik informatika dengan gitu ya. Kalau di dalam dokumen teknis itu tidak bisa, kecuali dia punya sertifikasi kompetensi profesi dari BNSP misalkan sebagai senior programmer. Itu bisa karena sesuai dengan KKNI itu layak disetarakan dengan S1 misalkan gitu ya. Tapi kalau nggak punya itu, maka sejago seperti apapun seorang programmer, dia tidak bisa masuk ke dalam dokumen teknis kalau tidak punya legal yang menunjukkan bahwa dia berkompeten di bidang itu. Nah, beruntunglah bagi kalian yang di teknik informatika, sehingga lulusan teknik informatika itu bisa masuk ke dalam dokumen teknis. Sayang kalau sampai nggak bisa masuk, karena apa? Karena nggak berkompeten. Waduh, sayang ya teman-teman ya. Oke, terus, oke, tantangan proyek IT apa? Ini teman-teman, tantangan proyek IT, pertama kita harus proaktif untuk konfirmasi, terutama requirement analysis. Ya memang begitulah yang terjadi begitu ya. Terus tantangan lain adalah perubahan manajemen dari mitra. Kadang, misalkan awalnya manajernya ini terus berubah
perubahan manajemen dari mitra bisa merubah ruang lingkup loh. Makanya disarankan ruang lingkup itu dikonfirmasi, ditandatangani di awal. Sehingga kalaupun ada perubahan, itu nambah pekerjaan atau enggak. Kalau nambah pekerjaan, ada tambahan biaya dong. Gitu ya. Terus itu ruang lingkup tanpa perubahan manajemen pun ruang lingkup bisa jadi berubah di dalam proses pengerjaan proyek. Itu tantangan di dunia proyek IT, teman-teman. Selama perubahan itu tidak merubah secara signifikan secara keseluruhan, tidak ada masalah. Gitu ya. Misalkan, cuman merubah tampilan warna, cuman merubah dashboard gitu, formatnya begini-begini. Selama database-nya sudah siap, nggak masalah. Maksudnya sudah bisa menampilkan itu. Yang selanjutnya adalah tantangan dokumentasi proyek, proses pengerjaan proyek. Dan teman-teman juga harus siap untuk agile. Ya, karena agile itu kita harus lincah ya, gitu bahasanya gitu ya. Dengan perubahan-perubahan itu, gitu ya. Kita harus fleksibel juga. Walaupun tadi di awal ruang lingkup itu harus dikonfirmasi, begitu ya. Tapi kita harus fleksibel juga, tapi ada batasan-batasan, gitu kan? Tidak semua proyek menghasilkan laba. Ini saya akan beri tanda kutip ya. Makanya di dalam model bisnisnya perlu fleksibel. Kenapa? Begini teman-teman. Misalkan nih, kita tahu di situ ada sekolah misalkan gitu ya. Di sana ada sekolahnya besar, terus minta didesainkan misalkan begitu ya untuk proyek akademik. Nilainya cuman 100 juta. Tapi setelah itu akan ada maintenance setiap tahun. Setelah itu akan ada pengembangan sistem perpustakaan. Akan ada pengembangan sistem alumni. Akan ada pengembangan untuk sistem sarana prasarana. Wah, ini proyek akan berkelanjutan nih, begitu ya. Di tahap awal nggak masalah juga, kalaupun labanya sedikit, gitu ya. Tapi kan bisa berkelanjutan. Apalagi maintenance-nya ke kita. Nah, kan lebih enak lagi ya. Begitu ya teman-teman ya. Terus ada perbedaan pola coding dari programmer, baik penggunaan frameworknya, platform atau logika atau algoritma, itu tantangan sendiri. Apalagi kalau teman-teman misalkan sebelumnya sudah ada sistem, terus di update ya Pak ya, kita masuk, waduh itu kayak kita renovasi rumah, kita kadang lebih susah. Apalagi wah ini pakai Python begitu ya programnya, gimana nih Pak begitu. Nah itulah tantangan gitu ya. Kalau masih kita terus sih nggak apa-apa, cuman kadang kan kita proyek kan melanjutkan proyeknya orang kan. Oke gitu ya teman-teman. Ini sistem development life cycle. Ketika pengembangan sistem berarti ada requirement analysis, ada desain, ada implementasi, ada testing, ada evaluasi gitu, evaluation gitu ini sebetulnya gitu ya. Ini sekedar untuk dipahamkan saja. Kalau untuk pengembangan sistem berarti ada analisa kebutuhan, ada desain sistem. Di sini sebetulnya ketika di sini ini sudah ada coding ini begitu ya. Terus ada testing baik internal maupun dengan eksternal, baru evaluasi berkelanjutan. Biasanya begitu ya. Terus ini yang sistem development life cycle yang pakai agile. Gitu ya. Mulai dari requirement analysis, terus desain, development, gitu ya. Di sini ada quality assurance, makanya ada pengujian dengan user misalkan begitu ya. Ini ada deployment. Ini sudah bisa delivery ke klien. Ini bisa iterasi lagi nih, misalkan kayak tadi ada akademik, terus itu setelah itu bikin sistem perpustakaan. Ketika sistem perpustakaan ini ternyata merubah sistem akademiknya, perlu ada yang diupdate misalkan di dashboardnya, karena tidak bisa menerima rapot kalau masih ada hutang peminjaman buku di perusahaan, kan merubah, ya kan? Muter lagi begini. Ini sekarang sudah ada beberapa proyek modelnya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, terus ini untuk yang manajemen IT, TOGAF gitu ya, untuk arsitektur
informasi gitu ya. Untuk desain arsitektur sistem informasi di sebuah lembaga ada business layer. Business layer ini urusannya user sama project owner. Application layer ini baru ke kita. Informasinya apa ini perlu diidentifikasi ini. Saya pengalaman ketika masuk di business layer ini kadang nggak paham-paham, nggak mau membuat bisnis proses, nggak mau membuat flowchart begitu ya. Kita jadi kacau di tahap berikutnya. Nggak apa-apa ini sekedar pengetahuan aja. Di proses implementasi dan migrasi ini ada beberapa activity begitu yang perlu diselesaikan sampai melakukan iterasi lagi dari awal ya teman-teman. Oke, tadi sudah ya ini sebetulnya ada lagi ya sebentar. Oke, sekarang ringkasan dan refleksi dari perkuliahan ini teman-teman gitu ya. Ruang lingkup proyek menjadi acuan yang harus diselesaikan pelaksana proyek. Ya, makanya perlu ada konfirmasi. Ruang lingkup proyek wajib dilakukan konfirmasi untuk meminimalisasi risiko berbeda konsep antara project owner dan kita gitu ya. Apalagi owner sama user berbeda, wah itu lebih bahaya lagi gitu ya. Oke, untuk refleksi ini sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti saya munculkan di Jamboard. Saya beri waktu selama perkuliahan ini teman-teman untuk menjawabnya di Jamboard. Pertanyaannya bisa jadi sama dengan refleksi di sini, bisa jadi juga berbeda ya, sesuai dengan yang ada di Jamboard nanti. Makanya di sini sementara bagaimana caranya untuk konfirmasi ruang lingkup proyek. Yang kedua, kenapa dalam identifikasi ruang lingkup proyek kita perlu tahu sumber data dan informasi yang dibutuhkan. Dan apa yang dimaksud dengan project management life cycle. Itu nanti akan ada di Jamboard ya. Nanti link Jamboardnya saya taruh di SIM. Gitu ya. Ini saya upload di YouTube, teman-teman. Nanti biar teman-teman bisa ngelihat terus dan jangan lupa subscribe ya, teman-teman ya. Terima kasih. Saya rasa cukup perkuliahan kali ini. Jangan lupa ada waktu sampai waktu perkuliahan ini berarti sampai setengah 10 jam 10 untuk menjawab di Jamboard ya, teman-teman ya. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.